Hadir. Hadir. Ayo Oktaviani. Hadir, Pak. Dara Amania. Hadir, Pak. Hadir. Jessica Suti. Hadir. Ayu Andiha. Hadir, Pak. Hadir. Bisa. Hadir, Pak. Tia Sumaika Putri. Hadir, Pak. Al-Barak. Hadir. Bebek Kurniawan. Hadir. Nah, berapa buat semuanya? Sebentar. 11. Siapa yang hadir? Ada Bib, Alvin. Apa keterangan dia nggak hadir? Apa? biasa. Nah, si Desi di belakang tidak masuk ya? Iya, Pak. Kamu sakit? Alhamdulillah sudah sehat ya. Baik, langsung saja. Pada pagi hari ini materi kita tentang membaca cepat. Sebelum kita memasuki materi membaca cepat, sedikit Bapak jelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat membaca cepat dengan teks berita dengan minimal 250 kata per menit. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dalam teks berita. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan isi teks berita secara cepat. Baik, langsung saja untuk materi kita hari ini. Ada yang tahu apa itu membaca cepat? Pada anak Bapak bisa menjawab. Bagi yang tahu, ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Mas Marita, kamu nggak tahu? Tidak, Pak. Ayo Oktaviani nggak tahu? Belum, Pak. Belum tahu? Kepada saudari dia, anak Bapak. Biasanya kamu aktif, kenapa kamu nggak aktif sekarang? Nggak paham materinya, Pak. Apa materi? Kita materi hari ini membaca cepat Pak. pada teks berita. Nggak ada yang tahu ya? Ya. Boleh? Ini Bapak buka slide pertama. Ada yang berani mau membacanya kepada Bang Kurniawan? Pengertian membaca cepat. Baik, Pak. Pengertian membaca cepat. Membaca cepat adalah tinggi sambil memahami isi bacaan. Tujuan membaca cepat adalah untuk meningkatkan efisiensi waktu dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Sudah, Pak. Sudah? Ya. PWC. Ya, cepat ya, nanti kamu tinggal materinya. Nah, baik, sini Bapak akan jelaskan sedikit yang Bapak Kurniawan baca tadi. Pengertian membaca cepat. Nah, membaca cepat adalah kemampuan membaca dengan kecepatan tinggi sambil memahami isi bacaan. Itu adalah pengertian membaca cepat. Oke. Selanjutnya ada teknik membaca cepat, skimming dan skimming. Ada yang tahu? Sebelum Bapak jelaskan, ada yang berani yang jelaskan secara logikanya atau secara pendapatnya sendiri? Ada yang tahu? Saya, Pak. Siap, pada anak Bapak Nikia, silakan. Teknik membaca cepat itu ada dua, yaitu scanning dan skimming. Nah, Scanning itu membaca sekilas untuk mencari informasi yang sangat spesifik, sedangkan skimming itu membaca sekilas untuk memahami ide utama dari yang bacaan yang dibaca. itu yang kita dapatkan ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih kepada anak Bapak Yaya yang telah aktif. Mari aku dulu dia.
Nah, teknik yang cepat skimming untuk memperoleh gambaran umum tentang isi bacaan. Skimming dilakukan dengan membaca judul, subjudul, kalimat pertama dan terakhir paragraf. Nah, yang skimming itu teknik membaca yang bertujuan untuk menemukan informasi spesifik dalam teks, mencari kata-kata kunci atau perasaan tertentu dalam teks. Nah, nanti kalian catat apa yang Bapak berbicara, nanti Bapak akan kasih kalian latihan tentang membaca teks berita depan. Nah, sini adalah bagian cara menemukan ide pokok teks berita. Kepada anak Bapak, Ayu Anira, silakan jawab kalau tahu. Cara menemukan ide pokok teks berita. Terbuka dua saja yang kalian tahu. Kepada Desi, silakan jawab dua saja. Berani jawab? Nggak berani? Silakan. Baca yang kamu tahu saja. Kita siswa harus berani berbicara. Kepada Barak, silakan dibaca. Yang mana Pak? Poin 2 dan 3. 2. Mencari kalimat untuk nama atau kalimat topik dalam paragraf. Yang ketiga apa? Mencari kata-kata kunci dan frase yang terkait dengan topik. Oke, baik, terima kasih kepada Barak sudah menjawab. Di sini Bapak akan menjelaskan kembali cara menemukan ide pokok teks berita. Yang pertama, membaca judul untuk memahami topik dari teks berita. Nah, yang kedua, mencari kalimat utama dalam topik dalam paragraf. Yang ketiga, mencari kata-kata kunci. Dan yang keempat, menganalisis struktur teks berita seperti judul, jelas dan tubuh berita. Silakan catat semuanya, nanti Bapak kasih buku pada kalian. Kalian amati berita tersebut nanti. Yang kelima, menemukan kalimat yang mengandung informasi utama atau kesimpulan. Nah, baik. Di sini Bapak ada tugas untuk kalian semuanya. Kalian silakan analisis sebuah berita tentang ribuan masa demo di depan DPR. Nah, nanti di sini kalian silakan analisis apa saja dampaknya, apa saja yang terkandung dalam contoh teks tersebut. Silakan kalian membaca cepat. Bapak kasih waktu dalam 2 menit. Nanti selesai membaca, kita bikin kelompok. 3 kelompok. Silakan baca dalam waktu 2 menit. Ayu. Kalian pahami dari kata-kata dengan menjadi makna. Silakan dibaca dalam waktu 2 menit. Materi kita hari ini membaca cepat. Silakan kalian baca cepat pada teks berita tersebut. Nanti apa yang Bapak tanyakan silakan kalian jawab. Apa yang anda dapatkan dari membaca tadi? Ya, silakan. Harus dibaca semuanya Pak. Dibaca semuanya. Nanti Bapak akan tanya apa yang anda dapatkan di dalam berita tersebut. Oke Pak. Sesuai dengan materi kita hari ini, membaca cepat pada teks berita.
diamati selama 2 menit. Nanti Bapak tanya apa saja yang terkandung dalam ini. Sudah, Pak. Baik, waktu sudah habis. Silakan Devi duduk sama Ayu Tapiani. Si Ayu Tira silakan sama Abu Bakar. Dia di Barang. Silakan sama di Eben. Silakan kalian diskusi menurut kalian. Apa saja yang terkandung dalam ini? Diskusikan sama kalian. Nanti ketika Bapak nanya, kalian bisa menjawab. Ya, Pak. Baik. Oke, waktu sudah habis. Dalam 1 menit kita diskusi. Kelompok yang pertama kepada Ayu Tapiani mau bertanya. Apa yang kamu dapatkan dalam teks berita tadi? Silakan jawab sesuai dengan kecepatan 6 bahasa tadi ya. Yang saya dapatkan setelah membaca, Tolong keskan suaranya Ayu, Bapak nggak dengar. yang saya dapatkan setelah membaca berita yang Bapak berikan tadi, Ya. menurut saya ini tentang demo di depan gedung DPR RI. Nah, masyarakat yang demo ini untuk menyuarakan suara rakyat yang sudah muak dengan korupsi, Pak. Korupsi itu kan musuh kita semua nih, Pak. Negara gimana mau maju kalau masih banyak korupsi. Nah, terus tanggapan dari DPR pun selama ini kalau kita demo tentang korupsi pun tidak sesuai dengan harapan kita, Pak. Padahal DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, Namun betul. selama ini kenapa masyarakat akhirnya demo, DPR itu tidak pernah membela rakyat. Baik, terima kasih kepada Ayu. Silakan kepada Jessica Suti, silakan menjawab. Untuk kelompok kami tadi. Oh iya, kelompok. Si Nisa sama saudara tadi kelompoknya. Dari kamu dari saya. Silakan kepada Ayu atau Letitia, silakan untuk membaca apa yang anda dapatkan pada berita tadi dengan kehidupan. Dari teks berita yang kami baca, teks ini menggambarkan tentang masyarakat yang melakukan demo di depan gedung DPR untuk menuntut penanganan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Katanya DPR itu berjanji mau menindaklanjuti tuntutan dari masyarakat, namun masyarakat menunggu tidak ada bukti nyata dari DPR. Jadinya demo itu akan terus berlanjut jika tidak ada perubahan yang signifikan terhadap korupsi. Ya, terima kasih kepada kelompok. Ya, silakan kepada kelompok Bebek Kenyawan. Apa saja yang anda dapat mau cepat tadi dalam berita ini? Baik, yang kami dapat pesan kesimpulan dari berita ini. Yang pertama itu berita ini membahas tentang peristiwa massa demo yang terjadi di depan gedung DPR untuk membawa tuntutan penanganan korupsi yang tegas. Baik, terima kasih kepada anak bapak yang sudah menjawabnya. Beri aku dulu teman-teman. Semua jawaban kalian sudah ada dalam teks ini. Berarti dalam catatan kalian sudah bisa katakan sangat baik dalam membaca berita teks secara membaca teks cepat. Baik. Untuk selanjutnya, Bapak ini bertanya kepada kalian, kenapa orang korupsi? Untuk memperkaya diri. Kalau buat dia, Karena belum kaya, Pak. karena belum kaya. Kalau buat si Indonesia, kenapa orang
Sekarang tuh enak. Sebenarnya kalau gitu, keadaannya tuh belum bukti, makanya sebulan tahu. Sesuai yang terjadi pada hari ini, berita ini yang kejadian salah itu berita. Oke, baik. Sekarang siapa yang berani menyimpulkan isi berita tadi? Ada yang berani? Oke, Bapak akan sampaikan. Kesimpulan berita tadi. Nah, ini kesimpulan Bapak. Bahwa masyarakat melakukan demonstrasi di DPR untuk menutup penanganan korupsi yang telah tegas dan transparan. Mereka menilai DPR belum serius menangani kasus korupsi. Aspirasi masyarakat, namun masyarakat menemukan buktinya nyata untuk meningkatkan kepercayaan demokrasi akan berlangsung jika tidak ada perubahan signifikan. Itu kesimpulan dari berita kita hari ini. Nah, siapa yang berani mengikuti materi kita pada hari ini? Materi membaca. Pada silakan. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu dengan menggunakan teknik pembaca cepat skimming dan scanning, teks berita di atas dapat meningkatkan kemampuan membaca dan memahami teks berita dengan lebih efektif. Oke, baik. Benar itulah seperti yang tadi dibacakan. Itulah kesimpulan pada hari ini. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak ada kata-kata Bapak ada tugas pemberian. Carilah satu masing-masing kalian berita info terkini. Kita lakukan analisis tersebut besok pada berikutnya kita bahas. Oke, baik. Sebelum Pak Hidin, Bapak akan memberikan kesempatan lebih jelas lagi dengan menggunakan teknik membaca tepat, skimming dan scanning. Teks berita di atas dapat meningkatkan kemampuan membaca dan memahami teks berita dengan lebih efektif. Nah, baik, ya, ini ada kata-kata pemberian yang kamu tidak orang hebat, maka segera belajar. Oke, baik, Bapak Hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.